Kalau tinggal di perumahan berdamailah dengan bisingnya teriakan tukang sayur dan tukang bubur. Kalau tinggal di pinggir jalan berdamailah dengan bisingnya knalpot dan klakson kendaraan. Kalau tinggal di hutan berdamailah dengan suara jangkrik di malam hari, suara burung di pagi hari dan suara-suara hewan buas bersahut-sahutan setiap saat. Kalau tinggal dekat musola berdamailah dengan bising suara speaker. Kalau tinggal dekat vihara nikmati saja aroma dupa. Kalau tinggal dekat gereja nikmatilah dentangan suara lonceng gereja. Kalau tinggal di Pulau Bali nikmatilah suasana nyepi yang begitu sakral. Tak perlu menghujat dan minta agar menghentikan kebisingan itu. Tak perlu harus pamer foto profil ataupun berkoar-koar. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, untuk menunjukkan bahwa Anda paling toleransi. Langit tak pernah sombong kalau ia paling tinggi. Laut pun tak pernah congkak meski ia sangat dalam. Nikmatilah hidup dan jadikan kebisingan-kebisingan itu sebagai lantunan irama yang harmoni. Karena Anda hidup tidak sendirian. Jika hari ini mereka minta volume azan dikecilkan, besok mereka minta alatnya dimatikan. Lusa mereka akan minta bangunan masjidnya diratakan. Lusanya Islam hanya berada di sudut-sudut ruang hampa bahkan tinggal kenangan. Boleh jadi detik ini kita tidak merasakan, mereka tahu dan pintar bahwa bukan kitanya yang saat ini dibidik. Tetapi anak cucu kita kelak yang tidak merasakan bebasnya beribadah. Ingat sejarah hilangnya suara azan di Singapura. Singapura dulunya adalah bagian dari tanah Melayu milik pribumi Muslim Malaysia, di mana dulu suara azan terdengar sampai ke ujung-ujung jalan. Detik ini kalau Anda berada di Singapura dan ingin mendengar suara azan maka Anda hanya bermimpi. Ketika kita menolak aturan ini, sesungguhnya kita menolak bukan cuma karena kewajiban agama, amar ma'ruf nahi munkar, namun lebih dari itu. Bagaimana nanti agar anak cucu kita tidak bernasib sama dengan saudara muslimnya di Singapura? Di negeri nan jauh bernama Eropa Barat, yang notabene kita tahu sebagian besar masyarakatnya non-muslim, tetapi sekarang azan dapat didengar walaupun dibatasi pada hari Jumat. Bagaimana mungkin Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, ada juga yang mengusulkan azan diperdengarkan hanya pada hari Jumat saja? Jelas ini sangat tidak sesuai dengan teori perimbangan, atau teori equilibrium, jika kita lihat dari jumlah penduduk penganut suatu agama. Kemudian kalau kita lihat dari persepsi ahli sejarah Islam, pasti ini kerjaan pengikut Dajjal atau yang disebut juga dengan Freemason atau Bani Namrud dan Bani Heraklius. Tahukah kita apa suara azan itu? Itu lafal Allah. Islam Allah jamin tidak akan hilang dari muka bumi, namun Islam tak ada jaminan tetap ada di Indonesia.